Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai di part terakhir di mana MC yang datang di pavilion guru terpelajar kota Tianwu, Nona Moyu yang baru saja menyelesaikan prosesi tanya jawab simposium untuk mendapatkan titel guru terpelajar. Setelah turun dari panggung, dia menemui MC dan segera memberi hormat. Orang yang melihatnya seketika menjadi heboh, termasuk guru terpelajar Mohongi yang jadi penasaran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sangat dihormati Nona Moyu. Masih di tempat yang sama, para murid MC yang juga ikut ke pavilion guru, mereka yang berada di pojok ruangan sembari melihati MC. Mereka bertanya-tanya, bukankah Tuan Zhang bilang dia baru saja tiba di kerajaan Tianwu kemarin sore? Dia membuat heboh besar saat baru tiba di sini. Jika dia tinggal lebih lama, menurutmu apakah pemimpin pavilion guru terpelajar juga akan datang untuk memberikan penghormatan? Begitu pula dengan guru terpelajar Jiang Chen. Jiang Chen yang menjadi tertarik untuk mengetahui siapa yang sangat dihormati oleh Nona Moyu. Dia seketika mendekat dan berkata, "Moyu, apa kau tidak ingin mengenalkanku padanya?" Nona Moyu menjawab, "Aku sedang berterima kasih kepada Tuan Zhang. Aku dapat menyempurnakan pil kelas 2 tanpa mencapai tahap Grandmaster dan berhasil lulus ujian untuk menjadi alkemis bintang 2. Di satu sisi, aku menganggapnya sebagai guruku." Mendengar itu, Jiang Chen menjadi bertanya-tanya, "Gurumu? Dia mengajarimu untuk memurnikan pil?" Mendengar itu, guru terpelajar lain yang berada di ruangan itu menjadi heboh kembali. Seseorang guru terpelajar berkata, karena dia bisa membantu Nona Mo menjadi alkemis bintang 2 di usia yang begitu muda. Dia pasti pandai alkimia, bukan? Seseorang lainnya berkata, Putri Moyu diinstruksikan olehnya untuk menjadi alkemis bintang 2. Apakah itu berarti pria ini bahkan lebih hebat sebagai seorang alkemis? Orang lainnya lagi berkata, lebih hebat dari alkemis bintang 2. Mungkinkah dia alkemis bintang 3? Apakah itu mungkin? Orang yang masih sangat muda bisa menjadi alkemis bintang 3. Jiang Chen lalu memberi hormat dan berkata, "Jadi kau master alkimia, maaf karena mengabaikanmu. Aku Jiang Chen, terima kasih telah mengajari Putri Moyu." Nona Moyu yang melihat itu, dia berkata, "Aku tidak membutuhkanmu untuk berterima kasih atas namaku." Guru terpelajar Jiang Chen lanjut berkata, "Tuan Hong dari Serikat Alkemis adalah temanku dan dia baru saja menjadi alkemis bintang 3 beberapa hari yang lalu. Karena kau juga master alkimia, kupikir kalian berdua pasti akrab satu sama lain. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan jenius sepertimu? Apalagi kupikir aku tahu hampir semua alkemis di atas bintang 2. Aku ingin tahu di level mana kau berada, Tuan Zhang." MC sembari memasang wajah percaya diri, dia berkata, "Aku hanya seorang alkemis bintang 1. Mendengar itu, para guru terpelajar yang berada di tempat itu menjadi terkejut. Dia bisa mengajari Putri Moyu untuk memurnikan pil kelas 2 sebagai alkemis bintang 1. Apakah dia bercanda? Orang lainnya berkata, bagaimana mungkin seorang alkemis bintang 1 menginstruksikan alkemis bintang 2 ketika ada perbedaan besar antara setiap level dari profesi khusus? Jiang Chen lanjut berkata, "Tuan Zhang, kau pasti berbakat untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda. Selama kau terus berusaha, cepat atau lambat kau akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi." Jiang Chen lalu berkata kepada Nona Moyu,
Moyu, aku sudah menyiapkan pesta untuk merayakan keberhasilanmu dalam ujian. Ayo pergi. Nona Moyu menjawab, tidak, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Zhang. Nikmati saja pesta itu sendiri. Jiang Chen yang mendapat penolakan dari Nona Moyu, dia akhirnya berkata, tidak. Ini untuk Tuan Zhang juga, kami tidak bisa bersenang-senang tanpanya. Bagaimana dengan ini? Tuan Zhang, bergabunglah dengan kami. Aku juga ingin berterima kasih karena telah membantu Nona Moyu. MC menjawab, terima kasih, tapi aku tidak mau. Lagi-lagi mendapat sebuah penolakan, Jiang Chen menjadi kesal dan berkata, tidak mau. Kau memang berpengaruh sebagai seorang alkemis, tetapi kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang guru terpelajar. Sebaiknya kau berpikir dua kali tentang keputusan ini. Jangan mendapat masalah karena hal sepele dan salah penilaian. MC yang tidak memperdulikan itu sembari berjalan mengajak Nona Moyu. Dia berkata, Moyu, bawa aku untuk mendaftar tes. Aku ingin menjadi guru terpelajar. Nona Moyu menjawab, baik, mari kita pergi. Menanggapi itu, Jiang Chen menjadi sangat kesal. Dia berkata, hei, berhenti. Aku sedang berbicara kepadamu. Guru terpelajar Liu yang melihat kelakuan MC, dia jadi bergumam di dalam hati, Tuan Zhang, Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa diabaikan di kerajaan Tianwu. Nona Moyu yang mengantarkan MC untuk menemui seseorang, dia berkata, Tuan Wu, Tuan Zhang akan mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar. Tolong persiapkan untuk itu. Tuan Wu menjawab, benarkah? Oke, tapi aku harus memeriksa apa kau memenuhi syarat untuk melakukan itu. Persyaratan eksternal termasuk rekomendasi guru terpelajar, identitas saat ini sebagai asisten pengajar dari guru terpelajar, dan setidaknya satu pekerjaan tambahan. Secara internal, tahap pikiranmu harus mencapai keadaan wawasan pikiran yang tenang dan basis kultivasimu harus mencapai tahap connection key. MC sembari memberikan sebuah lencana di tangannya, dia menjawab, ini adalah lencanaku sebagai asisten pengajar dan alkemis bintang 1. Tuan Wu berkata, baiklah, kau memenuhi persyaratan eksternal. Tuan Wu sembari memberikan sebuah plat penguji, dia berkata, sekarang menguji tahap pikiranmu. Kembali kepada guru terpelajar Jiang Chen, ada seorang guru terpelajar lainnya mendekatinya dan berkata, Tuan, sebaiknya Anda jangan marah. Dia hanya orang bodoh yang muncul entah dari mana. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, dia mungkin tidak akan berhasil. Guru terpelajar Jiang Chen yang masih kesal, dia berkata, ingin bersaing denganku. Dia pikir dia siapa? Aku benar-benar tidak takut pada siapapun dalam tahap pikiran. Dia bukan siapa-siapa, mungkin dia pandai alkimia, tapi tahap pikiran adalah dasar bagi seorang guru terpelajar. Seperti apa arti Ki bagi seorang seniman bela diri? Walaupun tahap pikirannya bisa mencapai 3, dia masih tertinggal dariku yang sejak saya lahir sudah tahap 4. MC yang baru saja selesai menguji tahap pikirannya, dia mengembalikan lencana pengukurnya kepada penguji. Kembali kepada guru terpelajar Jiang Chen yang masih melihati MC sedari jauh. Di dalam hatinya dia berkata, aku berasal dari keluarga guru terpelajar dan aku telah mengenal pelajaran dari guru terpelajar sejak kecil. Agar aku mendapatkan jumlah yang begitu besar begitu aku mencapai tahap pikiran tenang. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa bersaing denganku? Coba aku lihat nomornya. Guru penguji yang melihat tablet pengukur milik MC, dia berkata, tahap pikiranmu adalah 5,1. Kau benar-benar jenius. Ayo ujian sekarang. Mendengar itu, Jiang Chen seperti tertusuk di dadanya. Dia bergumam, sial, dia mendapat 5,1 tepat setelah aku mengatakan dia tidak bisa bersaing denganku. Guru penguji yang mengajak MC untuk memasuki sebuah ruangan, dia berkata, lewat
lewat sini, tempat ujian ada di depan. Ada 5 ujian kecil yang disertakan dan kau harus melewati rumah kepercayaan, paviliun pekerjaan tambahan, aula boneka, lautan teknik, kultivator, dan unnering paviliun. Setelah memasuki ruangan yang dituju, guru penguji berkata, jika kau punya murid di sini, biarkan mereka masuk ke ruangan depan. Selama tingkat kepercayaan mereka kepadamu mencapai 50, kau akan lulus. MC berkata, 5 orang yang berdiri di depan pintu tadi adalah murid-muridku. Mendengar itu, guru penguji jadi bergumam di dalam hati, sepertinya mereka masih remaja. Bisakah tingkat kepercayaan mereka benar-benar mencapai 50? Guru penguji lalu berkata, ada yang ingin kutanyakan. Sudah berapa lama kau mengajar mereka? MC sembari mengingat-ingat, dia berkata, setengah bulan atau lebih. Dan selama periode tersebut, aku sering pergi. Untuk lebih spesifik, aku mungkin telah mengajari mereka selama 5 atau 6 hari. Mendengar itu, Nona Moyu dan juga guru penguji menjadi sangat terkejut. Guru penguji bergumam di dalam hati, yang lain akan membawa murid mereka yang telah dilatih selama beberapa tahun ke sini untuk ujian. Dengan cara ini, dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, mereka cenderung lulus. Nona Moyu juga bergumam di dalam hati, dia hanya membawa beberapa murid yang baru diajar selama 5 atau 6 hari ke sini. MC lalu bertanya, apa ada yang salah? Guru penguji yang masih nampak terkejut, dia berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu apa kau punya murid lain, misalnya beberapa murid yang lebih muda yang telah diajar untuk waktu yang lebih lama. MC menjawab, tidak, mereka adalah murid termudaku dan aku telah mengajari mereka untuk waktu yang lama. Jika itu tidak berhasil, kita bisa membiarkan Putri Moyu mencobanya karena aku sudah mengajarinya selama beberapa hari. Guru penguji sembari memasang wajah merendahkan, dia berkata, jika mereka semua adalah muridmu, biarkan saja mereka masuk. Aku harus memberitahumu sebelumnya bahwa tingkat kepercayaan mereka padamu setidaknya harus mencapai 50 atau kau tidak akan lulus dan harus menunggu tes lain di masa mendatang. Setelah itu guru penguji berkata di dalam hati, mengingat tahap pikirannya, aku pikir dia jenius dan pasti akan lulus ujian. Setelah itu MC menemui para muridnya dan berkata, kalian masuklah. Para murid menjawab, baik Tuan Zhang, yakinlah kami tidak akan mengecewakanmu. Guru penguji yang melihati MC sedari jauh, dia berkata kepada Nona Moyu, Tuan Zhang tampaknya percaya diri dengan keberhasilan murid-muridnya. Dia bahkan tidak menginstruksikan mereka. Nona Moyu menjawab, ya, aku pikir juga begitu. Beralih kepada guru Jiang Chen, ada guru lain yang sedang berbisik kepadanya dan berkata, Tuan Jiang, aku baru saja melihatnya membawa sekelompok murid seusianya yang baru diajari olehnya selama 5 atau 6 hari ke rumah kepercayaan. Guru Jiang Chen menjawab, menarik, mungkin tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan tingkat kepercayaan di atas 20. Mari kita lihat. Nona Moyu mendekati MC lalu berkata, Tuan Zhang, apa kau benar-benar mengajari murid ini hanya selama 5 atau 6 hari? MC menjawab, sebenarnya bahkan kurang dari itu. Jika digabungkan, mungkin itu hanya sehari. Mendengar itu, Nona Moyu menjadi sangat terkejut. Di dalam hatinya dia berkata, bagaimana para murid itu bisa mempercayainya dalam waktu sesingkat itu? Kupikir dia pasti telah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi aku tidak menyangka dia begitu tidak dapat diandalkan. Guru penguji berkata, hasilnya keluar begitu cepat.
Guru penguji setelah melihat alat pengukur kepercayaan, seketika dia berkata, "Apa? Bagaimana mungkin? Itu 85. Mereka bahkan rela mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Hanya guru terpelajar bintang 5 yang bisa melakukannya." Guru penguji lanjut berkata, tingkat kepercayaan antara orang tua dan anak sekitar 60 dan antar pasangan sekitar 70. Sekali tingkat kepercayaan seseorang padamu melebihi 70, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan mempercayaimu dengan sepenuh hati dan bahkan rela mati untukmu. Hanya seorang guru terpelajar bintang 5 yang bisa membuat murid-muridnya sangat mempercayainya. Guru terpelajar Jiang Chen yang melihat itu, dia juga terkejut dan berkata di dalam hati, bukankah dia baru mengajari murid tersebut selama 5 atau 6 hari? Bagaimana dia bisa mendapatkan skor seperti itu? Dia bisa mendapatkan begitu banyak kepercayaan dalam waktu singkat. Jika dia mengajari mereka selama beberapa tahun lagi, tingkat kepercayaannya bahkan bisa mencapai 90. Tetapi aku hanya mengatakan skornya tidak mungkin lebih dari 20. Dia berada di tahap pikiran 5.1 dan tingkat kepercayaan murid-muridnya kepadanya adalah 85. Bajingan ini benar-benar sesuatu. Nona Moyu juga bergumam, aku sudah bisa menebak Tuan Zhang pasti bisa lulus. Tapi aku tidak berpikir dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Setelah para murid keluar dari ruangan ujian kepercayaan, mereka seketika meminta maaf. Aku minta maaf Tuan Zhang. MC menjawab, tidak apa-apa, setidaknya kita sudah melewati ujian pertama. Melihat itu, 3 guru terpelajar ini menjadi terkejut. Di dalam hatinya mereka berkata, apa-apaan itu? Bahkan murid-muridnya sangat luar biasa. Mereka bahkan tidak puas dengan tingkat kepercayaan 85. Guru penguji berkata, kau lulus ujian pertama, sekarang kita sampai pada yang kedua. Silahkan masuk ke pavilion pendudukan pendukung. Guru penguji lalu menjelaskan, tes ini adalah tentang alkemis, pekerjaan tambahanmu. Aku ingin mengingatkanmu bahwa hanya alkimia seseorang yang akan dinilai dalam tes normal untuk seorang alkemis. Dalam ujian seperti itu, kau bisa menjadi alkemis bintang 1 begitu kau bisa menyempurnakan build tingkat 1. Tetapi ujian di pavilion pekerjaan tambahan berbeda. Intinya bukan bagaimana kau memahami alkimia, tetapi bagaimana kau mengajari orang lain untuk memurnikan build. MC tanpa mendengarkan instruksi lebih lanjut, dia seketika memasuki ruangan dan berkata, bagaimana cara aku mengajari orang lain untuk memurnikan build? Aku mengerti. Melihat itu, guru penguji berkata, Nona Mo, meskipun kamu menganggapnya sebagai gurumu, dia pasti memiliki keahlian khusus dalam alkimia. Nona Mo menjawab, jangan khawatir Tuan Wu, Tuan Zhang pasti bisa lulus. Hanya saja aku tidak tahu skor apa yang bisa dia dapatkan. Guru penguji lanjut berkata, sama seperti tes terakhir, skor total tes ini juga 100. Persyaratan khusus berbeda dan sebagai alkemis, kamu bisa lulus ujian dengan hasil 50 poin saja. Ketika Mo Hongyi mengikuti tes ini, dia mendapat nilai 60 sebagai master formasi dan membuat namanya terkenal. Nona Moyu menjawab, skor ini berarti dalam hal pemahaman tentang pekerjaan tambahannya, dia lebih dari seorang master formasi bintang 1. Hanya seorang jenius yang seperti dia yang bisa melakukannya. Guru terpelajar Jiang Chen yang masih mengawasi keberlangsungan ujian MC sedari jauh, dia bergumam di dalam hati. Mengingat hasil orang ini sejauh ini, aku khawatir dia juga bisa mendapatkan hasil yang baik dalam tes ini. Sial, tapi alkimia dan pengajaran alkimia berbeda. 55 dianggap skor tinggi. MC yang baru memasuki ruangan, dia bertanya-tanya, apa itu Kuldron?
apakah ruangan akan berubah sesuai dengan pekerjaan tambahannya. MC yang melihat boneka ujian sedang membawa obat herbal di tangannya, itu membuat dia bertanya-tanya apakah itu sebuah boneka. Sembari melihati tanaman herbal yang berada di tangan boneka, MC berkata di dalam hati, bunga palma berdaun hijau, rumput tanpa akar, dan bunga angelika putih. Apakah aku harus memurnikan pil Spirit and Rising tingkat 1? MC yang masih memperhatikan, dia berkata apa yang akan dilakukan boneka itu. Tampak boneka ujian sedang memasukkan herbal-herbal ke dalam tungku pemurnian pil. MC berkata boneka sedang memurnikan pil, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi keluar, gagal. Tolong ajari boneka untuk memurnikan pil. Kau akan mendapatkan izin setelah pil selesai. Melihat itu, MC jadi terkejut dan bergumam, ayolah, aku bahkan belum melakukan apapun. Sepertinya boneka itu hanya menunjukkan prosesnya sehingga aku bisa mengamatinya dan mencari kesalahannya. Itu melegakan. Lagi pula lebih baik untuk mengajar boneka. Boneka tidak akan terganggu seperti manusia. Selama aku ketat dengan itu, dia akan bisa membuatnya. Nona Moyu yang berada di luar ruangan sembari mengawasi skor hasil ujian, dia berkata, sepertinya Tuan Zhang akan mulai sekarang. Guru penguji berkata, ya, tes ini berbeda dari yang terakhir. Di rumah kepercayaan, nilai akhir akan diberikan setelah seluruh tes selesai. Tetapi skor tes ini akan ditampilkan setelah kandidat memulai. Skor akan naik. Begitu kandidat mengatakan sesuatu yang salah, skornya akan turun. Nona Moyu berkata, ketika saudaraku datang untuk ujian, nilainya hanya turun 5 kali, berarti dia membuat 5 kesalahan. Guru penguji menanggapi, ya, aku mendengar bahwa Tuan Jiang membuat 7 kesalahan dalam ujian bintang 2-nya. Saudaramu telah memecahkan rekor. Guru Jiang Chen yang masih mengawasi, dia berkata, yang mengejutkanku skornya naik tanpa penurunan. Guru lainnya menanggapi, hanya masalah waktu sebelum dia melakukan kesalahan. Tidak ada yang bisa menjamin semua ajarannya akan benar. Skor hasil ujian kini telah menampilkan angka 40 poin. Melihat itu, Guru Jiang Chen menjadi terkejut. Dia bergumam di dalam hati, ini tidak mungkin, tidak ada kesalahan dalam pengajarannya tentang pemurnian pil. Bahkan alkemis bintang 3 pun tidak bisa. Bagaimana mungkin orang udik sepertinya melakukan itu? Para murid MC yang juga mengawasi skor hasil ujian, dengan antusias mereka berkata, seperti yang aku harapkan, Tuan Zhang luar biasa. Dia bahkan tidak melakukan 1 kesalahan pun. Nona Moyu berkata, 60, tidak ada kesalahan. Dia telah memecahkan rekor yang dibuat kakakku. Guru penguji berkata, ya, kupikir kakakmu bisa memegang rekornya setidaknya selama 10 tahun. Aku tidak menyangka rekor itu akan dipecahkan secepat ini. Tampak skor hasil ujian telah menunjukkan angka 59 dan itu masih terus naik. Guru Jiang Chen berkata, aku tahu itu, aku benar-benar takut membayangkan dia tidak membuat kesalahan. Guru lainnya menanggapi, ya sudah kubilang tidak masuk akal untuk tidak membuat 1 kesalahan pun dalam proses. Nona Moyu berkata, dengan berlalunya waktu, lebih banyak herbal akan menyatu dan tidak dapat dihindari untuk membuat kesalahan. Guru penguji menjawab, ya, tapi dia cukup hebat karena dia bisa mendapatkan 60 poin begitu cepat. Skor ujian kini nampak sudah menunjukkan angka di 62. Scene berpindah di ruangan lain di paviliun guru terpelajar. Nampak ada seseorang yang sedang berjalan di koridor bangunan. Di dalam ruangan itu ada guru terpelajar Mo Hongyi sedang melakukan kultivasi.
Dia yang menyadari ada seseorang berjalan di luar seketika berkata, "Aku sudah memberitahumu untuk tidak mengganggu kultivasiku." Orang yang berada di luar ruangan lalu menjawab, "Aku tidak bermaksud demikian, tapi seseorang sedang mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar bintang 1. Mendengar itu, Guru Mohongyi jadi sedikit kesal lalu berkata, "Ada banyak orang yang pergi ke pavilion guru terpelajar dan berjuang menjadi guru terpelajar yang merupakan pekerjaan paling utama. Tapi hanya sedikit yang bisa lulus ujian. Apa kau datang menggangguku hanya karena ini?" Mas Bambang yang berada di luar dia berkata, "Tidak, tahap pikiran kandidat mencapai 5.1. Mendengar itu, Guru Mohongyi menjadi bergumam, 5.1 bahkan lebih baik dari Moyu. Dia mendapatkan tahap pikiran seperti itu sebelum menjadi guru terpelajar bintang 1. Itu berarti dia cukup berbakat. Mas Bambang yang berada di luar ruangan lalu menjelaskan, "Lalu ada lagi, kandidat ini adalah Zhang Zuan, guru Nona Moyu. Dia masih remaja dan dia juga membiarkan murid remajanya masuk ke rumah kepercayaan dan dia mendapat skor 85. Mendengar itu, Guru Mohongyi menjadi terkejut dan seketika bergumam di dalam hati, "Dia mendapatkan 85 di rumah kepercayaan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan kepercayaan murid-muridnya seperti ini." Guru Mohongyi yang penasaran seketika membuka pintu dan berkata, "Apalagi, ceritakan saja semuanya sekarang." Mas Bambang lalu menjelaskan, "Ya, dia mengikuti tes kedua di pavilion kerajaan pendukung sekarang dan mendapat nilai 60 tanpa satupun kesalahan." Guru Mohongyi bertanya, "Dia mendapatkan 60 tanpa satu kesalahan, apakah mungkin?" Guru Bambang lalu menjelaskan, "Ya, dan itulah yang mengganggu kami. Ketika dia mendapat 60 poin, ada satu kesalahan dan 1 poin dikurangi. Namun dia mendapat 62 saat berikutnya." Lagi-lagi Guru Mohongyi yang mendengar itu jadi bergumam lagi di dalam hati. Skornya turun lalu naik lagi. Pavilion guru terpelajar dibangun oleh Grandmaster Formasi dan telah dilestarikan selama ribuan tahun tanpa masalah. Kenapa semua ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Guru Bambang berkata, "Selain itu ada 3 kasus lagi di mana skornya turun dan meningkat dengan cepat." Mohongyi seketika berbalik dan bertanya, "Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan? Itu terjadi 3 kali lagi setelah yang pertama. Lalu berapa skornya sekarang?" Mas Bambang lalu menjawab, "Sebelum aku pergi, dia mendapatkan 101 poin." Guru Mohongyi yang mendengar itu, dia menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya, 101 poin? Tetapi skor total dari tes ini adalah 100. Bagaimana bisa dia mendapatkan 101? Guru Mohongyi dengan tergesa-gesa dia beranjak pergi dan berkata, "Ada kasus seperti itu, mari kita lihat. Cepat ambil pakaianku." Scene berpindah di ruang alkemis di mana ada 5 guru terpelajar sedang berbincang. Seseorang berkata, "Tuan Hong, kamu akhirnya menerobos dan menjadi alkemis bintang 3. Kami sangat kagum dan iri." Guru lainnya berkata, "Ya, kami menjadi alkemis bintang 2 saat itu, tetapi Anda adalah satu-satunya yang menerobos." Jika kalian ingat, Tuan Hong ini adalah orang yang mengantarkan pil pesanan MC yang akan diberikan kepada murid Xiaoya. Tuan Hong sembari tersenyum dia berkata, "Aku tersanjung, aku beruntung bertemu dengan seseorang master sejati dan mendapatkan pencerahan di bawah bimbingannya saat aku keluar beberapa waktu yang lalu. Butuh lebih banyak waktu bagiku untuk menerobos sendiri." Tiba-tiba seseorang pelayan datang dengan tergesa-gesa. Dia lalu berkata, "Kabar buruk." Sembari mengatur nafasnya karena datang dengan tergesa-gesa, pelayan berkata, "Tuan,
Aku punya alasan. Seseorang laki-laki baru saja mengikuti ujian untuk menjadi guru terpelajar bintang 1 dan dia memilih alkemis sebagai pekerjaan tambahannya dalam ujian kedua. Dan pada akhirnya Tuan Hong bertanya, apa yang terjadi? Apa dia mendapatkan 60 poin atau lebih baik dari Tuan Mo Hong Yi? Si pelayan berkata, dia mendapatkan 101 poin. Mendengar itu, semua guru terpelajar yang berada di situ menjadi terkejut. Mereka bertanya-tanya, dia mendapatkan 101 dari 100 pada ujian di paviliun pekerjaan pendukung. Apa ada yang salah? Tuan Hong seketika bergegas pergi. Dia berkata, tidak, saya harus memeriksa sendiri. Dilanjut bergumam, aku ingin tahu siapa dia yang mendapatkan skor seperti itu dalam ujian pengajaran alkimia. Setelah Tuan Hong sampai di tempat ujian, dia melihat guru Jiang Chen dan bertanya, Tuan Jiang, apa yang terjadi? Ku dengar seseorang mendapatkan 101 poin di paviliun pekerjaan pendukung. Guru Jiang Chen yang masih membantu melihat skor hasil ujian sembari menunjuk, dia berkata, coba lihat sendiri. Itu adalah 130 poin. Bagaimana bisa itu 130 poin? Melihat itu, Tuan Hong jadi ikut membantu di sebelah guru Jiang Chen. Tuan Hong yang terkejut berjamaah, dia bertanya, skor penuh dari tes ini bukankah hanya 100? Guru Jiang Chen menjawab, ya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Hong lalu berkata, apakah ada yang salah dengan paviliun pekerjaan pendukung? Bagaimana ini bisa terjadi? Di saat Tuan Hong dan Guru Jiang Chen sedang membicarakan kejanggalan yang sedang terjadi, tiba-tiba guru terpelajar Mo Hong Yi datang ke tempat itu. Sedari jauh dia berjalan dan langsung berkata, para ahli yang secara khusus dikirim oleh Serikat Guru Terpelajar menciptakan ruang ujian, sebuah harta spiritual, jadi tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Tuan Hong yang melihat guru Mo Hong Yi datang ke tempat itu, dia seketika bertanya, Tuan Mo, karena Anda bersikeras, tolong beritahu kami alasannya. Guru Mo Hong Yi lalu menjawab, kalian semua harus tahu bahwa kemampuan mengajar penting dalam tes ini. Jika pengajaran mereka benar, mereka akan mendapatkan poin, dan jika tidak, mereka akan kehilangan poin. Tetapi apakah kalian pernah berpikir tentang dasar penghakiman? Misalnya dalam tes alkimia yang sedang berlangsung sekarang, jika kandidat dapat memberikan panduannya untuk memurnikan pil tingkat 1 dari pandangan alkemis bintang 4, dia bisa mengoreksinya dengan benar. Tapi bagaimana jika kandidat memberikan bimbingannya dari sudut pandang seorang alkemis bintang 5 atau 6? Mendengar itu, dua guru ini menjadi terkejut berjamaah kembali sembari berkata, apa maksudmu pria di paviliun sekarang lebih dari seorang alkemis bintang 4? Guru Mo Hong Yi lalu menjawab, jika bukan begitu, mengapa menurut kalian skornya turun dan kemudian melonjak? Aku ingat bahwa para kandidat mendapat 1 poin untuk kesalahan yang mereka temukan dan 1 poin lebih banyak untuk kesalahan berikutnya daripada yang berakhir di paviliun Unering. Aku menganggap orang di dalam paviliun pekerjaan pendukung sekarang menemukan beberapa kekurangan dalam jawaban yang benar sehingga pengajarannya dianggap salah oleh paviliun pada awalnya. Namun paviliun pekerjaan pendukung cerdas setelah merasa lebih lancar untuk memurnikan pil setelah mengoreksi kekurangan yang dia tunjukkan. Itu akan segera menebusnya dan menggandakan poin yang seharusnya dia dapatkan sebagai hadiah. Mendengar itu, Tuan Hong lalu bertanya, berarti dalam hal ini alkemis itu menemukan total 15 kekurangan. Guru Mo Hong Yi menjawab, kecuali untuk alasan itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Hong bertanya, siapa namanya? Bisakah dia menjadi anggota senior Serikat Alkemis? Aku harus menemuinya.
Guru Jiang Chen menjawab, dia bukan senior tapi seorang alkemis bintang 1 dan dia belum genap 20 tahun. Namanya adalah... Belum selesai dengan jawabannya, tiba-tiba pintu ruangan pengujian telah terbuka dan MC keluar dari dalamnya. Tuan Hong yang melihat siapa yang keluar dari pintu, seketika dia langsung berkata, "Zhang Xuan, apa yang dia lakukan di sini?" Guru Jiang Chen bertanya, "Tuan Hong, apa kau mengenalnya?" Tuan Hong lalu menjawab, "Ya, dia adalah master sejati yang aku ceritakan, yang mencerahkan dan membantuku menerobos begitu cepat." Guru Jiang Chen berkata, "Jadi dia orangnya yang Anda sebutkan menjadi alkemis melalui debat." Tuan Hong menjawab, "Ya, itu benar. Dialah yang memberiku beberapa petunjuk dan mencerahkanku sehingga aku berhasil membuat pil bintang 3. Dan kemudian menjadi alkemis bintang 3. Guru Mo Hongyi yang mendengar obrolan di belakangnya, seketika dia jadi berkata di dalam hati, dia menjadi alkemis melalui debat, menginstruksikan alkemis bintang 2 dalam penyempurnaan pil bintang 3 dan bahkan mendapat 130 poin di pavilion pekerjaan pendukung. Guru Mo Hongyi lalu berkata, dia belum 20 tahun, bagaimana bisa dia memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia? Tuan Hong menjawab, "Aku juga merasa aneh pada awalnya dan aku tidak tahu alasannya sampai aku menyelidikinya sendiri. Dia memiliki seorang guru brilian bernama Yang Xuan, seorang guru terpelajar setidaknya di atas bintang 3. Mendengar itu, Guru Jiang Chen dan juga Guru Mo Hongyi menjadi terkejut. Mereka berkata, di atas bintang 3 tidak ada guru terpelajar tingkat tinggi seperti itu, bahkan di kerajaan-kerajaan yang memiliki gelar. MC yang baru keluar dari ruangan, seketika dia berkata, apa ada yang salah dengan pavilionnya? Itu membuat beberapa kesalahan ketika menilai pengajaranku." Guru penguji menjawab, tidak ada yang salah, itu hanya karena kau menemukan kekurangan dalam pemurnian pil dari alkemis bintang 4. MC lalu berkata, apa hanya itu yang dimiliki alkemis bintang 4? Lemah sekali. Mendengar ucapan MC, seketika 5 guru terpelajar ini menjadi terkejut berjamaah. Guru penguji lalu berkata, sekarang setelah Anda melewati babak kedua, mari kita mulai babak ketiga, aula boneka. Anda tidak perlu mendapatkan skor di sana. Anda akan melihat boneka merah dan biru, dan kekuatan mereka sangat mirip. Berikan yang merah beberapa instruksi untuk mengalahkan yang biru, dan Anda akan melewati putaran ketiga. Scene berpindah di ruang ujian yang ketiga, di mana ada 2 boneka yang sedang bertarung. MC yang memperhatikan, dia berkata di dalam hati, mereka berada di puncak tahap connection key. Seseorang di puncak tahap connection key di kerajaan Tianxuan dapat dianggap sebagai Grandmaster yang sangat kuat, tetapi bahkan boneka di sini pun sangat kuat. Pavilion guru terpelajar sesuai dengan reputasinya memang sangat sulit bagi orang untuk melewati babak ini. Tidak heran rumor mengatakan bahwa sulit bagi siapapun di bawah puncak tahap connection key untuk lulus ujian guru terpelajar. Serangan si boneka merah kuat dan ganas, sedangkan yang biru lembut dan fleksibel. Saat mereka bertarung, masing-masing memiliki kelebihan dan sulit bagi mereka untuk bertarung habis-habisan. Jika demikian, aku akan menunjukkan kelemahan mereka untuk meningkatkan kekuatan boneka merah dan mengurangi kekuatan boneka biru. MC sembari tersenyum, dia berkata, mari kita mulai. MC sembari melihat pertarungan, dia berkata, hei merah, mundur 3 inci dan putar separuh tubuhmu ke kanan. Boneka merah pun segera mengikuti instruksi dari MC dan langsung mendapatkan kesempatan untuk memukul dari arah bawah.
Tuan Hong dan dua guru terpelajar lainnya yang menonton, dia berkata, menurutmu apa dia akan melewati babak ini? Guru Jiang Chen menanggapi, seorang alkemis yang baik tidak sama dengan seorang kultivator yang baik. Guru Mo Hongyi lalu berkata, guru terpelajar adalah instruktur yang baik. Sebagai murid dari guru terkenal bintang 3, dia mungkin lebih baik dalam memberikan instruksi kepada orang-orang dalam kultivasi daripada memurnikan pil. Nona Moyu yang bersebelahan dengan guru penguji berkata, babak ini tidak melibatkan skor, tetapi hasil ditentukan oleh waktu dan gerakan yang digunakan boneka merah. Guru penguji menjawab, kau benar, aku masih ingat ketika kakakmu mengambil tes. Boneka merah mengalahkan yang biru dengan kurang dari 20 gerakan di bawah instruksinya. Itu dibicarakan secara luas. Guru Mo Hongyi alias kakak dari Nona Moyu, dia berkata 17 gerakan tepatnya. Guru penguji lalu berkata lagi, aku penasaran berapa banyak gerakan yang akan digunakan boneka merah di bawah instruksi Zhang Xuan. Guru Mo Hongyi menanggapi, aku juga. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan pria dari kerajaan Tianxuan, dan apakah dia bukan hanya seorang alkemis yang baik, tetapi juga seorang kultivator yang baik. Guru Jiang Chen berkata, dia seorang alkemis yang baik, bahkan ketika dia lebih muda dari 20 tahun. Aku tidak percaya dia juga seorang kultivator yang baik. Tuan Hong menjawab, dia luar biasa, bisa menjadi alkemis yang baik di usianya. Guru Jiang Chen lalu berkata di dalam hati, biasanya kedua boneka akan menghabiskan sekitar 300 nafas, mengadakan pertandingan demonstrasi dan kemudian memulai pertandingan berikutnya setelah 10 napas lagi. Mengingat bahwa setiap gerakan mereka menghabiskan waktu, kita dapat menghitung total gerakan setelah 310 napas. Guru Jiang Chen seketika menjadi tersenyum sembari menghitung. 312, 313, 314, 333, 334, 335. Haha, sepertinya dia tidak begitu baik dalam memberikan instruksi kepada orang lain. Tuan Hong menjawab, itu benar, dia agak lemah dalam memberikan instruksi kepada orang-orang. Guru penguji berkata, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin dia lebih baik dalam memurnikan pil daripada memberikan instruksi kepada orang. Sayang sekali. Guru Mo Hongyi juga ikut berkata, kue ketan dimakan kuda, dia bukan ancaman bagi kita. Tiba-tiba pintu ruang ujian terbuka. Guru Jiang Chen yang sedari tadi menghitung di luar ruangan ujian, dia berkata, 352 nafas waktu telah berlalu, yang berarti mereka berjuang selama sekitar 42 langkah. Namun MC keluar dan berkata, boneka merah menggunakan begitu banyak kekuatan sesuai dengan instruksiku, sehingga kepala boneka biru ini terlempar dengan sebuah pukulan. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencoba memperbaikinya, tetapi tidak berhasil. Bisakah kalian memberitahuku apakah aku gagal atau lulus babak ini? Lagi-lagi semua guru terpelajar ini menjadi sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya, kepala boneka biru itu terlempar. Begitu pula dengan guru Jiang Chen yang sudah membantu. Di dalam benaknya dia berkata, aku tidak pernah berpikir kepalanya akan terlempar oleh yang merah. Bagaimana keseruan ujian di putaran yang keempat? Kita tunggu di part berikutnya. Seperti biasa, buat kalian yang ingin mendukung Mimin agar tetap semangat, bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.